Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Kang Ibi. Pada video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dan mengupas habis perjalanan seorang seniman trompet, pencak silat bandrong maupun terumbu. Sebelum membahas ke perjalanan seorang seniman, kita akan sapa-sapa dulu buat para sedulurku seni dimanapun berada. Mudah-mudahan kalian semua pada sehat semua, amin, alamin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada sedulurku semua yang sudah dukung dan subscribe channel Kang Ibi ini. Baik, sebelum ngobrol-ngobrol, saya akan memperkenalkan dulu bahwa yang di sebelah saya ini adalah beliau ini adalah seorang seniman trompet dari pencak silat bandrong maupun terumbu. Mungkin di luar sana ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, yaitu Bapak atau Kang Afifi, biasa dipanggil akrab. Mungkin untuk lebih jelas dan detailnya mungkin Kang Afifi sendiri yang akan memperkenalkan kepada sedulur-dulurku seni yang di luar sana gitu Pak. Ya kan Kak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka, walaupun itu melalui media Kang Ibi channel ya Kang ya. Iya. Ya baik, terlebih dahulu saya ingin memohon izin kepada guru saya, senior saya, kesepuhan saya akan menerangkan sedikit perjalanan riwayat saya di dalam menggeluti trompet silat ini Kang. Ya, saya ingin memperkenalkan dulu. Nama saya Afifi. Mungkin sebagian dari sedulur ada yang sudah kenal. Kalau memang itu sering ikut di Nayaga, mungkin banyak yang kenal. Ya, demikian Kang. Ya, sedulurku, jadi Kang Afifi ini aslinya dari Cilegon, tepatnya di wilayah Citanggil, benar Kang ya? Betul. Ya, untuk ngobrol-ngobrol selanjutnya mengenai perjalanan seorang Kang Afifi ini dalam dunia seni pencak silat, khususnya seni tabuannya yaitu trompet. Betul. Itu sejak kapan sih Kang menggeluti dunia trompet, seni pencak silat ini, dan waktu itu di mana? Apakah mempunyai seorang guru juga? Iya. Gitu? Bisa dijelaskan Kang? Iya. Saya mengenal trompet silat bandrong dan terumbu ini Kang, kalau nggak salah sejak tahun 2005 Kang, kurang lebih. Waktu itu 2005, dan memang saya mempunyai seorang guru. Guru saya adalah Mame Senud. Kalau di sini panggilnya Mame Senud. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi beliau dan keluarganya, amin. Amin ya robbal alamin. Itu Kang. Jadi ya sedulurku, Kang Afifi ini sudah menggeluti dunia seni trompet ini sejak tahun 2005 di wilayah Citanggil, dan dari gurunya siapa? Abah Senud, katanya Abah Senud dari Kubangsung Kulon. Ya. Nah waktu itu kan pasti di Citanggil itu kan pasti mempunyai padepokan juga waktu itu Kang ya? Betul. Apa itu Kang nama padepokannya Kang di Citanggil itu? Ya. Saya dibesarkan oleh peguron
Peguruan saya itu di Citangkil, namanya Sinar Bandrong. Sinar Bandrong. Iya, betul. Yang pertama kali memperkenalkan saya dengan trompet adalah Sinar Bandrong, Kang. Alhamdulillah sampai saat ini pun masih eksis Peguruan Sinar Bandrong. Ya, itu. Waktu itu di bawah pimpinan siapa itu, Kang? Waktu Sinar itu Bandrong itu di bawah pimpinan almarhum Bapak Asma'i, Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu. Mudah-mudahan Allah menerangkan kuburnya. Amin. Itu, Kang. Nah, terus kalau dari Kang Afifi sendiri, apakah ada bakat turunan dari keluarga ataupun orang tua gitu? Ya, baik. Saya sendiri kalau untuk bakat ya kurang tahu, Kang ya. Akan tetapi memang masyarakat menunjuk saya, katanya atas dasar keturunan ataupun leler, Kang. Jare wong kene mah leler ya. Leler. Memang dasarnya itu. Yang keduanya juga masyarakat itu menunjuk saya karena memang waktu itu saya masih menjalankan kori. Dan memang kalau sekarang ya sudah kurang, Kang ya, nggak seperti dulu. Akan tetapi memang kalau yang namanya ilmu sudah menyatu di diri kita itu, saya kira itu nggak bakal hilang, Kang. Itu aja, Kang. Jadi ya sedulurku, bahwa Kang Afifi ini ada sedikit turunan dari keluarga atau orang tua dalam berseni gitu. Mungkin nggak terlalu banyak, cuman ya ada lah gitu. Sebenarnya Kang Afifi ini memang tadi membahas masalah kori. Memang bakatnya dulu di kori katanya. Betul Kang ya, kayak seperti itu kan ya. Betul. Terus yang menjadi inspirasi Kang Afifi sendiri bisa dan mau menggeluti dunia trompet gitu. Kenapa enggak jenis musik lainnya gitu, seperti gitar, pertanyaan menarik ini, Kang. Betul. Seperti piano, seperti drum gitu. Kenapa terbesit ingin menggeluti dunia trompet gitu, khususnya trompet seni pencaksilat Bandrong dan Terubu ini gitu, Kang? Iya, jadi begini, jujur saja pada awalnya saya memang kurang suka dengan yang namanya musik kendang ya, keseluruhan, Kang ya, kendang. Iya, memang kurang suka. Saya lebih tertarik kepada alat modern seperti gitar, keyboard dan lain sebagainya. Ya memang sedikitnya bisa lah gitu. Akan tetapi waktu itu yang membuat saya tertarik ataupun empati ya, karena setiap kali Sinar Bandrong dapat job, katakanlah ngiring pengantin, itu kendalanya di trompet, Kang. Karena memang waktu itu belum begitu banyak ya, minim gitu ya, pelaku seni trompet ini belum begitu banyak, sehingga setiap kali mau ngiring pengantin itu kendalanya di trompet. Pas kebetulan Abah Senutnya lagi ada kesibukan, sementara yang paling diandalkan waktu itu, Kang. Jadi saya dari situ mikir, akan selalu beginikah setiap kali mau ngiring pengantin harus nunggu-nunggu trompet, nyari trompet. Nah mungkin atas dasar itu pula masyarakat menunjuk saya, dan saya pun memang merasa tertantang untuk itu gitu, Kang. Jadi itu yang menjadi inspirasi. Betul, ingin bisa awalnya gitu seperti awalnya, itu memang. karena keterbatasan peniup trompet zaman dulu gitu ya, waktu itu. Saya dalam hati jengkel itu sendiri, Kang. Sudah siang kadang-kadang mau pas waktunya berangkat trompet belum ada. Nah dari situ pun ya timbul gitu hati saya, nggak terima gitu, sepertinya apa nggak bisa tah gitu belajar, itu aja, Kang. Nah sekarang diceritakan, Kang, ya, perjalanan Kang Afifi nih semenjak dari belajar sampai bisa atau mahir sampai saat ini, baik sukanya maupun dukanya, Kang.
bisa diceritakan Kang gitu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat para pecinta seni di luar sana gitu, generasi-generasinya gitu. Silakan Kang. Ya, baik. Saya akan bercerita mengenai perjalanan hidup saya dari mulai nol dalam dari dunia seni A Kang, ya? sampai Z, dalam arti ya dalam dunia seni gitu Kang ya. Iya. Jadi gini, waktu itu di Citangkil berdiri Peguron Sinar Bandrong yang sampai saat ini masih ada alhamdulillah. Dan mereka juga yang membesarkan saya, kalau nggak salah tahun 2000 Kang. Tahun 2000 memiliki satu set alat kendang. Tuh. Selama kan saya gabungnya 2005, saya ceritakan tadi Kang ya. Berarti kan ada jeda 5 tahun di sana. Saya belum ada ketertarikan Kang waktu itu untuk gabung itu, apalagi untuk memainkan alat musiknya. Justru saya sendiri kurang suka Kang. Jadi memang pada awalnya tempat untuk latihan, untuk menyimpan alat itu kira-kira 300 meter Kang, kisaran 300 meter kurang lebih dari tempat tinggal saya. Dari rumah ya? Dari rumah. Dan itu pun mungkin yang membuat saya agak malas-malasan juga, karena memang dibilang jauh sih nggak jauh sih Kang, cuma ya namanya kalau kurang senang bagaimana gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, alat-alat tersebut sekaligus tempat latihan berpindah tempat ke sebelah tempat tinggal saya Kang, di sana. Nah, dari situlah saya mulai mendengar alunan-alunan musik kendang, alunan trompet di sana Kang. Sehingga saya sedikit demi sedikit tertarik Kang, tertarik khususnya bidang trompetnya. Nah, satu ketika datanglah saya ke sana, namanya bersebelahan Kang ya. Tinggal ngelangkah doang istilahnya, hitung-hitung ngopi bareng lah di sana. Datanglah saya ke tempat latihan, kemudian ngobrol-ngobrol. Ya memang sedang ditunggu Kang kedatangan saya di sana. Jadi laksana gayung bersambut gitu istilahnya. Ini yang sedang ditunggu-tunggu nih katanya, seperti itu. Nah, katakanlah selesai latihan ya malam itu. Kebetulan malam minggu setiap latihannya. Besoknya ada salah satu dari kesepuhan ya, termasuk kepengurusan di Sinar Bandrong, datang ke tempat saya pun lagi libur kerja ya, namanya hari Minggu. Jadi beliau membawa sebuah trompet, datang ke tempat saya, ngobrol langsung to the point. Beliau bilang, kapan kamu mau bergabung dengan kendang dan kapan mau belajar trompet? Seperti itu Kang. Beliau itu siapa itu Kang? Itu masih hidup, Kang Husni namanya. Kang Husni. Terima kasih banyak untuk Kang Husni. Dari Citangkil juga berarti. Beliau juga syariatnya saya bisa menggeluti trompet ini. Nah, kemudian saya balik bertanya, loh, atas dasar apa? Saya bilang, masyarakat atau kepengurusan menunjuk saya, sementara saya sendiri yang namanya apalagi meniup, megang pun belum Kang. Gitu. Jadi beliau menjawab, katanya yang pertama, kamu ada keturunan yang seperti pernah tadi saya sampaikan, iya, ada bakat lah. Iya, ada leler lah katakan orang sini, betul. Keduanya kamu seorang kori. Nah, mungkin di pikiran beliau kalau kori mah kira-kira untuk lagunya ke depan mungkin lebih mudah mungkin Kang ya, namanya juga ngira-ngira. Iya, betul. Gitu. Kemudian saya balik bertanya, loh, ya nggak bisa lah Kang, saya bilang.
nggak bisa cukup dengan keturunan ataupun kori. Ini harus ada gurunya, mau nggak mau. Harus ada yang belajarnya, yang ngajarin harus gitu maksudnya kan. Gitu. Harus yang bimbing, betul. Katanya kalau memang kamu mau, masalah guru itu nanti urusan kami, kata beliau. Oke, saya bilang, saya mau. Kalau namanya udah disodorin gitu, mah kan nggak enak Kang menolaknya juga. Berarti masyarakat betul-betul sungguh-sungguh menginginkan saya gitu. Nah, dari situlah satu ketika saya juga diajak oleh salah satu penabuh kendang di Sinar Bandung, namanya Kang Oni, yang sekarang pindah tempat tinggal ada di Lampung. Mudah-mudahan juga beliau sehat selalu. Amin, amin. Amin. Dari situ saya diperkenalkan kepada senior peniup trompet yang sekarang menjadi guru besar saya, yaitu Mamo Senut tadi Kang. Di Kubang Lesung Kulon. Iya, beliau adalah senior saya, betul, guru saya. Dari situlah kemudian saya diperkenalkan, kalau nggak salah malam Kang waktu itu. Malam kan ada keterbatasan untuk malam Kang. Saya kira karena memang cukup lumayan berisik kalau menurut saya musik trompet itu. Iya, karena suaranya terlalu keras. Iya. Jadi waktu itu saya diperkenalkan nada-nadanya. Ya juga saya juga masih bingung itu nada apa, itu lagu apa, mana tahu saya kan. Seperti itu Kang. Lanjut Kang. Terus ini tadi perjalanan belajarnya Kang ya. Iya betul. Riwayatnya gitu. Iya. Dari awal sampai bisa. Iya. Nah, sekarang sukanya Kang dari perjalanan Kang Afifi itu pasti ada suka dan dukanya gitu. Iya. Mungkin sukanya dulu Kang. Baik. Selama menggeluti dunia seni trompet ini gitu. Iya, saya akan menyambung yang tadi Kang ya. Masih sedikit lagi barangkali. Setelah itu saya kemudian tanpa Kang Oni tadi ya, berangkat sendiri setelah dikenalkan dengan Mamo Senut. Di minggu kedepannya, hari Minggu, pagi-pagi saya menyiapkan segala sesuatunya, termasuk untuk bekal di sana nanti, ya, kopi apalah istilahnya gitu Kang. Saya datang jam 9, karena dulu memang belum ada HP, nggak ada kita bisa istilahnya komunikasi, nggak ada. Untung-untungan aja Kang, datanglah. Datang jam 9 waktu itu. Setelah itu memang kurang beruntung saya Kang. Ternyata Mamo Senut sedang dalam posisi bekerja waktu itu. Di sebelah rumahnya bikin pagar kalau nggak salah. Waduh, harapan saya tadinya sih pengennya duduk berdua di satu tempat gitu kan, dituntun supaya satu lagu selesai gitu kan Kang. Ternyata memang kurang beruntung saya waktu itu. Akan tetapi saya juga Mamo Senut juga tidak mau mengecewakan saya. Saya nunggu sampai jam 11 istirahat kerja kan. Ya, diajaklah ke rumahnya, di teras samping rumahnya. Disitulah saya dibekali satu lagu yang memang cukup familiar, dan ini merupakan saya kira lagu wajib ya di kendang, namanya lagu Adem Ayem. Adem Ayem. Betul. Dari situlah saya mengenal lagu Adem Ayem, dan sampai sekarang pun itu memang bekal saya dari Mamo Senut. Hanya 1 jam, tidak kurang tidak lebih. Dan memang menurut saya waktu itu karena memang belum ada media HP yang bisa kita rekam, kita bawa pulang. Jadi memang betul-betul harus istilahnya kuat feeling itu Kang untuk mengingat bekal 1 jam tersebut. Itu sejarahnya. Kemudian tadi kata Kakang suka dukanya Kang ya? Nah, suka dukanya Kang. Kalau memang suka, memang ada kebanggaan tersendiri Kang, jujur saja di bidang trompet. Karena trompet khususnya kalau untuk di kendang itu
katanya imam, Kang. Imam. Entah itu siapa yang punya berpendapat demikian. Jadi kiainya di Kendang itu ya trompet. Gitu itu katanya. Itu sukanya ya. Terus ada kebanggaan tersendiri. Kemudian dukanya ya juga banyak. Pada saat belajar memang sulit, saya kira memang pada awalnya, karena yang pertama saya bilang tadi tidak ada media waktu itu untuk kita pegangan. Kalau misalnya lupa nada ini, kalau zaman sekarang enak tinggal buka HP aja, Kang. Apa yang kita pelajari kemarin sudah direkam di HP. Kalau saya dulu kan nggak ada. Nah di situ kesulitan. Zaman dulu harus nunggu minggu depan untuk membetulkan satu nada pun harus nunggu minggu depan. Nunggu libur gitu, Kang. Itu kemudian memang juga pada saat itu setelah agak sedikit jalan, banyak cemoohan daripada ya anggota yang lain yang saya kira tidak bisa saya sebutkan namanya, Kang ya. Yang katanya nganggap kita trompet apa seperti itu. Trompet mau bagaimana sih trompetnya kayak begini. Itu saya terima saja, Kang. Waktu itu saya anggap itu satu cambuk buat saya untuk maju ke depan gitu, Kang. Iya, demikian, Kang. Jadi pada intinya sukanya itu Kang ya. Iya, sebagai apa tadi, imam kata pendapat seseorang ini, Kang ya, bukan pendapat saya loh, Kang, bukan. Sebagai imam gitu. Nah, di samping itu juga mungkin banyak saudara mungkin, Kang ya, sukanya itu bisa menyambung tali silaturahmi, bisa. Yang jelas saudara makin bertambah. Iya, itu mungkin sukanya itu, Kang. Iya, betul. Dan dukanya tadi itu banyak yang cemoohin katanya. Tapi itu udah dianggap sebagai cambuk, Kang ya. Cambuk sendiri biar Kang Habibie ini lebih semangat lagi dan bangkit supaya bisa, kan. Betul, gitu. Betul. Itu ya. Saya tidak memiliki mental seperti kerupuk, Kang. Tidak, saya malah merasa tertantang gitu. Ya, betul, tidak sakit hati, tidak. Itu kuncinya kalau untuk berhasil menurut saya.